Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Adisa Oktaviani. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT kerap digunakan dalam mengevaluasi sebuah bisnis atau proyek. Analisis SWOT tak jarang dijadikan sebagai cara untuk menilai sejauh mana bisnis yang dijalankan, apakah sudah sesuai target atau belum. Mau tahu lebih dalam? Kita bahas bareng-bareng yuk. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu organisasi. Kata-kata ini membentuk akronim SWOT. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Atau dalam bahasa Indonesia, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Teknik analisis SWOT ini pertama kali dikenalkan oleh Albert Humphrey, akademisi yang memimpin proyek penelitian di Universitas Stanford pada tahun 1960 dan 1970 dengan menggunakan data dari banyak perusahaan terkemuka di dunia. Menurut Philip Kotler, analisis SWOT adalah evaluasi terhadap semua kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terdapat pada individu atau organisasi. Sedangkan menurut Rice, metode analisis yang paling mendasar yang berguna untuk mengetahui topik dan permasalahan dari 4 sisi yang berbeda. Hasil akhir dari analisis ini adalah arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman. Dari pengertian tersebut, dapat kita jabarkan unsur-unsur analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama ada kekuatan atau strength, yaitu analisis terhadap unsur kekuasaan yang dimiliki perusahaan. Misalnya, menganalisis tentang kelebihan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan, seperti dari segi teknologi, kualitas hasil produksi, lokasi yang strategis, atau unsur kegiatan lainnya yang lebih menekankan pada keunggulan perusahaan. Metode analisis ini dianggap sebagai alat yang sederhana namun cukup kuat untuk menemukan ragam permasalahan dari 4 sudut yang berbeda. 1. Bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang yang ada. 2. Bagaimana cara mengatasi kelemahan yang dapat mencegah keuntungan. 3. Bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. 4. Bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman. Hasil dari analisis ini dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk meningkatkan kekuatan dan mempertahankan peluang, serta pada saat yang bersamaan mengurangi kelemahan dan menghindari potensi ancaman. Analisis SWOT juga berperan sebagai instrumen yang bermanfaat dalam aktivitas analisis strategis. Dengan analisis ini, organisasi dapat meminimalisir kelemahan dan menekankan dampak ancaman yang harus dihadapi. Ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi analisis SWOT. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Di dalamnya ada kekuatan dan kelemahan. Faktor ini bisa dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Contohnya seperti sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, proses manajemen, dan lain-lain. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah semua faktor yang berasal dari luar perusahaan. Di dalamnya ada peluang dan ancaman, seperti yang akan berpengaruh bagi perusahaan. Faktor ini tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya faktor regulasi, demokrasi, tren ekonomi, pergeseran pasar, teknologi, dan lain-lain. Dalam menerapkan analisis SWOT,
dapat dibuatkan beberapa pertanyaan yang dapat memunculkan pemecahan analisa yang dibuat perusahaan. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Pertanyaan-pertanyaannya sebagai berikut. Pertama, apa aset terkuat perusahaan? Kedua, bagaimana produk atau layanan Anda lebih baik dari pesaing? Ketiga, ada apa nilai jual unik Anda? 4. Seberapa efisien tenaga kerja Anda? Kelima, apa yang pelanggan katakan tentang pengalaman mereka dengan perusahaan Anda? Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Bagian mana dari perusahaan Anda yang perlu ditingkatkan? Lalu, aspek mana dari bisnis Anda yang dapat dimanfaatkan oleh pesaing? Apakah menurut Anda, bisnis Anda telah menghasilkan banyak uang? Seberapa progresif pesaing Anda dalam menghadapi tren pasar? Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Tren mana yang menurut Anda dapat memberi Anda peluang baru? Akankah tren ini menguntungkan pasar? Di mana kekurangan pasar saat ini? Apakah pesaing Anda tidak berhasil memenuhi permintaan pelanggan? Jika ya, dapatkah Anda menargetkan ke pelanggan tersebut? Yang terakhir ada threat atau ancaman. Apakah ada pesaing di pasar yang dapat memotong bisnis Anda? Apa hambatan yang Anda hadapi saat ini? Apakah produk atau layanan Anda mematuhi setiap hukum yang ada? Apakah Anda melihat perubahan dalam undang-undang pemerintah dalam waktu dekat? Apakah Anda yakin audiens target Anda mungkin berkembang dalam preferensi produk mereka? Untuk membuat analisis SWOT yang efektif dan tepat sasaran pada analisa usaha, dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Tentukan konteks berupa tujuan dibuatnya analisis SWOT. Yang kedua, tentukan keempat elemen SWOT atau yang mendukung dan menghambat. 3. Buatlah strategi secara terperinci dengan menggunakan matriks SWOT. Yang keempat, memilih strategi yang tepat dari sisi matriks tersebut untuk dapat melaksanakan tujuan analisa SWOT. Di sini sudah saya berikan sebuah contoh kasus mengenai analisis SWOT dari usaha kain batik. Pertama ada analisis kekuatan yang dimiliki oleh usaha kain batik. Produk kain batik dijual dengan harga grosir berapapun jumlah yang dibeli. Kualitas batik berjenis premium meskipun harga terjangkau. Lokasi strategis dengan peran ganda sebagai produsen sekaligus distributor. Penjualan produk bisa melalui online maupun offline. Lalu ada analisis kelemahannya. Kurangnya promosi bisa saja menjadi hambatan untuk usaha batik. Karyawan bagian produksi terbatas, penggunaan mesin produksi yang masih sederhana, penurunan tingkat kreativitas saat membuat motif batik. Yang ketiga ada analisis peluang usaha yang dimiliki oleh kain batik. Yang pertama, lokasi usaha batik dekat dengan tempat wisata, seperti yang bisa kita lihat di tempat-tempat wisata yang kita kunjungi. Di Indonesia sendiri, banyak tempat wisata yang menjajakan produk batik, mulai dari baju, celana, bahkan kainnya sendiri. Lalu yang kedua ada wisatawan lokal dan mancanegara memiliki minat tinggi akan batik. Seperti yang kita ketahui, saat ini batik sudah terkenal sampai ke luar negara. Di luar negeri pun bahkan orang menyukai batik. Yang terakhir ada analisis ancaman, yaitu harga bahan baku pasti bisa naik, tetapi pemilik tidak dapat menaikkan harga karena terbiasa memasang harga grosir yang terjangkau. Banyaknya pesaing pengrajin kain batik maupun pendatang baru. Sarana promosi pesaing pakai
public figure. Seperti yang kita ketahui, peran public figure untuk promosi brand sangat berpengaruh dalam penjualan. Namun, seperti yang kita ketahui juga, untuk memakai public figure dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Kesimpulan dari usaha kain batik ini yaitu strategi yang tepat untuk menjawab hasil analisa usaha kain batik tersebut berupa harga jual usahakan di tengah-tengah dari harga pasaran, penggunaan mesin lebih tinggi standarnya, media promosi yang dipakai kekinian atau mengikuti zaman. Dapat kita simpulkan bahwa SWOT adalah proses identifikasi berbagai faktor secara sistematis guna menentukan rumusan yang tepat dan melakukan strategi perusahaan yang terbaik. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi analisis SWOT ini. Semoga dengan menonton video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami apa itu analisis SWOT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.